Oke, baik. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membahas tentang instruksi aritmatik pada CX Programmer. Kita pakai CP1L seperti biasa. Help, instruction reference, and then CP1L series. Nah, di sini kalian bisa lihat ini perkalian, kali, bagi, tambah, ada juga kurang, dan lain-lain. Oke, di sini saya hanya akan membahas tentang perkalian pada satu word ya. Nah, ini ada long word. Ya, itu mudah lah kalau sudah paham yang pertama. Oke, di sini ada multiplication word, multiplier word, result word. Di sini kalian anggap saja jika MD ini memori pertama dan MR memori kedua, dan R ini memori yang menampilkan hasil dari perkalian bilangan di atas keduanya. Jadi misal 3 MD 3 MR itu 2, 3 kali 2, maka hasilnya 6 yang disimpan dalam results. Seperti itu. Oke. Oke, untuk ini dia itu sign binary, berarti bisa plus bisa minus ya untuk untuk instruksi ini. Oke, langsung install. Oke, di sini kita pakai p always on, D0, D1, D2. Salah. Perkalian tadi itu bintang D0, D1, dan D2. Multiplier result. Oke, seperti ini simulasi. Nah, ini lihat. Jadi kalau pakai instruksi ini dia itu pakai sign integer biasa. Ini tipe datanya. Otomatis define oleh CX Programmer pakai tipe data int seperti ini. Misal 0 dikali 3, itu hasilnya tetap 0. Misal 3 dikali minus 3, hasilnya minus 9. Oke, dikali minus 3, minus 9, plus 9. Oke. Untuk apa perkalian? Nah, ini bisa untuk tergantung permasalahan yang kalian ingin selesaikan. Misal ya perkalian kalkulator bisa juga dalam sistem komputasi, mungkin bisa juga kayak sistem kontrol, bisa pakai perkalian. Oke, itu untuk perkalian. Sekarang plus. Di sini sama saja, tapi ini pertambahan. Minus 3 tambah minus 3 ya minus 6. Oke. Untuk apa pertambahan? Nah, misal kalian mempunyai 2 sensor untuk menghitung 2 tipe botol, sensor 1 dan sensor 2, seperti ini misalnya. Oke. Sensor 1 dan sensor 2. Sensor 1 ini, sensor 2.
produk satu, kemudian ini produk D1 produk 2. Nah, kalian dipinta untuk menghitung total semua produk, yaitu total jumlah dari produk 1 dan produk 2. Nah, maka dari itu kalian perlu instruksi penambah seperti ini. D0, D1. Nah, disimpan dalam D2. Results seperti ini. Oke. Nambah terus kan? Seperti ini. Oke, sensor 2 juga mendeteksi. Oke. Untuk minus dan bagi itu sama saja seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke floating instruction, arithmetica floating. Itu di CV1L. Ini. Nah, floating ini pakai tipe data real. Nah, di sini ada error jika infinity dan nor are multiplied, berarti jika infinity dan 0 dikalikan. Minus infinity, oke. Langsung masuk. Instruksi bintang F. D0, D1, D. Untuk bilangan real ingat yang sebelumnya itu berapa bit? Ya, 32 bit. Berarti 32 bit itu berapa word? 4 word. Nah, maka dari itu D0, D1, D2, D3, D0, D1, D2, D3 itu sudah digunakan untuk instruksi ini. Nah, lanjut lagi D4 berarti. D4, D5, D6, D7, D8. D4, D5, D6, D7 itu udah digunakan juga. Lanjut D8. Oke. Bilangan 2 result. Oke. Seperti ini. Nah, ini pakai real, bisa koma. Misal 3,148 berapa nih nilai pi dikali 3 dikali 22. Nah, ini dapat hasilnya dalam koma juga. Lihat di memori D monitor. Nah, ini dalam hexa pakai word. Nah, ini pakai floating point. Nah, di sini. Oke. Ini nilainya. Ini nilai result tadi di sini D8. Oke. Floating point juga bisa pakai minus 3 berapa lah ini. Coba ini dinolakan.
Oke, lagi. Yes. Oke. Bentar ya guys. Sepertinya untuk memory D ini, untuk bilangan drill ini, kalau dilihat itu pakai 2 word. Kan 01 karena satunya ini tidak kelihatan di sini. Dia 01. Terus 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Sepertinya. Oke, misal kita pakai nilai full. Tiga koma 42 82 3 I plus 38. Nah, dia pakai 2 channel. Oh, infinity resultnya. Oke. Memory. Nah, error. Karena infinity tadi error ya. Oke, dapat disimpulkan bahwa 32 bit itu berarti satu word itu 16 bit, berarti 32 bit itu dua word ya guys. Maaf, saya tadi keliru ternyata. Berarti untuk bilangan real itu 2 word, bukan 4 word. 4 word itu 64 bit. Kesalahan saya. Oke, ini untuk floating point perkalian. Untuk pengurangan juga sama aja saja, hanya tinggal ditambahkan F. Seperti ini. Oke. Untuk apa floating point? Floating point ini bisa kalian gunakan saat ingin menghitung nilai yang presisi, seperti nilai matematika atau sistem kontrol, PID, atau ya seperti mungkin scaling, seperti itu untuk floating point. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan untuk mengenai floating point. Nah, misal kalian mempunyai nilai unsigned integer yang maksudnya nilai integer. Nah, kalian tidak bisa langsung menggunakan aritmatika antara real dan integer. Maka dari itu kalian perlu mengubah tipe data integer tersebut menjadi floating point. Seperti ini. Maka instruksi FLT tipe data di 200 dijadikan di 100. Nah, INT. Oke, misal 2. Nah, kalau dalam INT mungkin masih bisa, tapi dalam pertambangan mungkin masih bisa. Nah, tapi ini akan get worse atau jadi lebih buruk kalau dalam pembagian. Saya lihatkan. Nah, di sini simulasi. Nah, 2 bagi 1. 2 bagi 2. Nah, 2 bagi 2 hasilnya ya kayak ini. Kok 1, berapa itu? Seharusnya kan 2 bagi 2 itu coba ubah ke D100 di sini. D100
di sini. Nah, jadi 1. Nah, jadi misal kalian ingin mengoperasikan tambah kurang bagi yang ada bilangan real itu, dan terdapat juga bilangan data tipe integer, maka ubahlah tipe data integer tersebut menjadi floating point biar hasilnya menjadi akurat seperti ini. Ubah lagi ke D200 misalnya. Ubah lagi. Nah, lihat. Hasilnya kan tidak akurat ini. Oke. Begitu. Jadi pisahkan antara bilangan real dan bilangan integer. Jika terdapat bilangan integer, maka ubah menjadi bilangan real dengan instruksi FLT. D200 diubah menjadi bilangan real di D100. Oke, mungkin itu saja untuk aritmatika. Jika terdapat pertanyaan, mungkin bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.